Halo sahabat sehat Rumah Sakit Pandirapi, saya Syifa Aryansyah. Saya adalah seorang pembalap motocross sejak usia 7 tahun dan cedera ACL adalah salah satu resiko besar dalam olahraga saya. Saat mengalami cedera ini, saya sempat takut gak bisa balik ke lintasan, tapi setelah berkonsultasi dengan Dr. Bambang Iswara dan Rumah Sakit Pandirapi, saya merasa lebih lega karena mendapatkan diagnosis yang jelas dan rekomendasi penanganan yang tepat. ACL pertama di kaki kiri, tapi yang ini belum operasi. Cuman yang kita operasi karena itu urgent banget, yang kaki sebelah kanan. Kalau masalah ligamen sih mungkin di pundak sini, cuman emang kita belum ambil tindakan. Sekarang saya sudah bisa kembali ke lintasan dan saya sudah bisa fokus pada karir saya. Saya sangat bersyukur mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Pandirapi karena di sini saya mendapatkan diagnosis dan dirawat oleh dokter-dokter yang paham betul dengan kebutuhan atlet-atlet yang mendapatkan cedera ACL. Sahabat sehat, cedera ACL merupakan cedera yang lazim terjadi pada atlet maupun non-atlet. Pertanyaannya adalah, jika Anda menderita cedera ACL, dapatkah Anda kembali aktif seperti sebelumnya? Saya, Dr. Bambang Iswara, seorang ahli bedah ortopedi dan traumatologi yang telah bekerja di Rumah Sakit Pandirapi selama 22 tahun, ingin menjelaskan tentang bagaimana cedera ACL dan penanganannya. ACL adalah singkatan dari anterior cruciate ligament, atau di dalam bahasa Latin disebut ligamentum cruciatum anterior, yaitu sebuah ligamen yang penting bagi lutut untuk kestabilan sendi lutut dan untuk menjaga agar lutut dapat bergerak dengan normal. Ligamen atau dalam bahasa Indonesia disebut jaringan pengikat adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang yang membentuk sendi. Dalam hal ACL, ligamen ini menghubungkan tulang paha dan tulang kering yang membentuk sendi lutut. Dan ACL merupakan ligamen penting bagi sendi lutut, dan apabila cedera, maka lutut dapat mengalami gangguan fungsi, mulai dari rasa nyeri, keterbatasan gerak sendi, dan sendi lutut menjadi tidak stabil lagi. Cedera ACL dapat terjadi akibat misalnya bertabrakan dengan pemain lain, atau terjadi perubahan mendadak pada saat lari kemudian langsung berbelok, atau melompat dan kemudian mendarat pada posisi yang salah, sehingga kaki terfiksir pada pada lantai, kemudian badan berputar pada kaki tersebut, ditambah dengan adanya yang disebut beban valgus, di mana lutut bengkok ke arah dalam. Mekanisme trauma yang seperti inilah yang dapat menyebabkan terjadinya cedera ACL. Kemudian pada saat itu akan terdengar bunyi krek akibat dari robekan ACL, dan penderita akan mengalami nyeri yang hebat pada lututnya, dan biasanya disertai dengan pembengkakan pada lutut, dan ada kemungkinan yang bersangkutan tidak dapat berjalan oleh karena sangat nyeri. Penanganan awal cedera ACL berupa singkatan RICE, yaitu dari kata R, I, C, dan E. R adalah rest, artinya lutut yang cedera diistirahatkan, tidak digunakan menapak jika sakit. Penderita perlu berjalan dengan bantuan kruk supaya beban terhadap lutut berkurang. Kemudian yang kedua, I adalah dari kata icing, yaitu bagian lutut yang cedera dikompres es. Bisa dilakukan berkali-kali dalam waktu sehari, misalnya 4-5 kali selama 5-10 menit. Tujuan dari kompres es adalah untuk meredakan nyeri dan mengurangi pembengkakan. Ada salah paham di antara masyarakat umum
yang digunakan bukan kompres es tetapi kompres hangat. Itu justru akan menambah peradangan. Yang berikutnya adalah C, yaitu compression. Lutut dibungkus dengan elastis verban untuk mengurangi pembengkakan dan memberikan imobilisasi yang sifatnya sebagian. Kemudian yang terakhir E adalah elevation. Jadi pada saat berbaring, tungkai diganjal dengan bantal, dinaikkan supaya mengurangi pembengkakan. Jika ACL mengalami putus total sehingga menyebabkan ketidakstabilan sendi lutut, maka perlu dilakukan tindakan operasi berupa rekonstruksi ACL. Artinya adalah ACL diganti dengan sebuah jaringan lain, yaitu tendo. Tendo adalah bagian otot yang melekat kepada tulang. Ada beberapa tendo yang bisa dipakai untuk mengganti ACL yang telah putus, yaitu apa yang disebut sebagai tendo hamstring atau tendo peroneus longus di bagian pergelangan kaki. Tindakan operasi perlu dilakukan jika penderita seorang atlet yang harus kembali berolahraga atau yang bukan atlet tetapi masih muda di bawah usia 55 tahun dan masih aktif secara fisik untuk berolahraga. Demikian juga apabila ada kelainan lain berupa cedera meniskus misalnya, atau menyebabkan nyeri sendi, maka operasi rekonstruksi ACL harus dilakukan untuk memulihkan fungsi lutut seperti sedia kala. Setelah menjalani operasi rekonstruksi ACL, maka penderita perlu melakukan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi lutut dengan baik dan mengembalikan kemampuan pasien jika seorang atlet untuk mulai berolahraga dan bertanding kembali, yang bukan atlet untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menggunakan yang memerlukan lutut berfungsi dengan baik. Dan fisioterapi perlu dilakukan cukup panjang, beberapa bulan, dan bagi atlet maka mereka dapat kembali berolahraga kembali, bertanding kembali dalam waktu 6-12 bulan, tergantung kemajuan, tergantung proses fisioterapi, hasil fisioterapi yang dijalaninya. Panterape telah berpengalaman melakukan operasi rekonstruksi ACL dalam usaha untuk membantu baik atlet maupun bukan atlet untuk memperoleh kembali kemampuan melakukan aktivitas sebelum terjadi cedera ACL. Cedera ACL dapat dipulihkan, oleh karena itu jangan membiarkan cedera ACL menghalangi aktivitas Anda. Oleh karena itu saya mendorong Anda yang mengalami cedera ACL untuk berkonsultasi. Kami siap membantu untuk memulihkan keterbatasan Anda akibat cedera ACL. Terima kasih.